Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, healing lover dimanapun kalian berada. Sekarang Teteh lagi di jalur pendakian Gunung Gede, tapi jalur Gunung Putri ya. Ya, jalur Putri. Jalur Putri. Pos baru. Di pos baru. Teteh sekarang mau ngobrol-ngobrol sama Om Prengki selaku pendaki, pencinta alam, tim SAR juga ya. Di sebelah kiri Teteh udah ada Om Prengki. Kita langsung tanya-tanya aja ya. Apa kabar Om Prengki? Alhamdulillah sehat. Sehat? Semangat. Semangat? Ya, semangat. Pokoknya mah nice to meet you. Bisa ketemu sama Om, seneng banget dah. Gini Om, mau nanya-nanya. Om itu kan seorang pencinta alam ya. Pencinta alam apa pencinta wanita ya? Pencinta wanita. Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya. Pencinta alam atau pencinta ya. Suka dukanya naik gunung itu apa sih? Bisa diceritain sukanya apa, dukanya apa, pokoknya dari A sampai Z-nya lah. Ayo kita ngobrol. Berbagi pengalaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mariadi. Panggilan sehari-harinya Frankie. Biasanya kan suka lagu-lagu Frankie, makanya banyak yang ini Frankie itu aja. Nama hoki berarti ya, Frankie ya? Ya enggak juga sih. Gitu. Ya, mulai aktif di pencinta alam itu dari tahun berapa? Kita mulai aktif untuk pendakian itu dari pas keluar sekolah aja, tahun 92. 92 sampai saat ini ya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Alhamdulillah masih aktif. Kondisi fisik alhamdulillah masih aman, masih sehat lah. Masih sehat ya. Kak, itu apaan sih suka duka naik gunung itu? Apa sih, boleh diceritain gitu? Suka duka dibagi pengalaman aja ya. Suka dukanya kalau lagi musim hujan biasanya. Musim hujan itu kurang agak nyaman ya. Ya dukanya berarti ya. Ya dukanya. Ya kalau musim kemarau agak nyaman dikit lah. Terus kita juga untuk buka tenda juga nyaman. Untuk peralatan juga ya memang kita harus safety lah. Safety ya. Ya safety. Ya suka dukanya ya kalau pas musim hujan ya kan, untuk dalam pendakian ya kan. Nah, kalau misalnya lagi kemarau tuh agak enak lah suasananya ya. Beda lagi kalau musim-musim penghujan, untuk kita buka tenda, untuk dari segi peralatan juga nggak basah lah ya, seperti itu. Kalau misalnya senangnya ya pas itu aja, pas lagi pendaki pas lagi cuaca lagi ya taruhlah ngambil musim-musim kemarau lah ya, lagi bukan musim penghujan lah ya, itu agak enak lah, agak nyaman gitu ya kan. Terus view juga dapet ya kan, seperti itu. Om sendiri kenapa sih suka naik gunung? Terus emang ada apa di gunung gitu? Apa punya sensasi sendiri? Apa di gunung teh aya iya pokoknya mah nu bikin ketagihan naik lagi itu apaan? Ya memang awalnya seperti itu. Kita mau nyoba naik gunung kayak apa sih? Nah, terus ada teman-teman, harus ini beli keril, beli peralatan ya kan? Ya kita jadi modal dulu lah ya, dari awal ya kan, beli peralatan keril, ya semacam tenda, peralatan masak lah ya kan. Tuh. Nah di samping itu juga kita dari peralatan ya alhamdulillah udah lengkap tuh, udah mulailah kita pendaki ke daerah-daerah gunung lain ya kan, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ya kan. Pernah juga. Ya. Wih, mantap. Nah karena kita posisinya di sini di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ya udah kita stuck di sini ya kan. Ya memang awal dulu kita di Cibodas, sebelum masuk di GPO kita di Cibodas. Ya, di luar Taman Nasional, kita dulu di Y Grand Ranger lah. Nah setelah itu baru kita masuk GPO ya kan. Volunteer gitu ya. Volunteer ya, Gede Pangrango Operation ya. Makanya kan di sini kan ada 3 jalur. Salabintana, Cibodas sama Putri. Salabintana yang Sukabumi resmi ya, yang resmi ya betul. Resmi. Salabintana Sukabumi, Cibodas ya kan. Di sini kalau untuk volunteernya dulu kayak Salabintana itu Pantera, Cibodas ya, Montana, di sini GPO. Nah, sekarang ada lagi banyak kan kayak Eagle, kayak semacam volunteer yang udah
masuk ke Taman Nasional. Taman ya kan. Nasional ya. Oh, iya iya iya. Kalau buat pemula nih, pendaki pemula, kalau mau ke sini itu berapa jam sih kalau mau naik langsung Estimasinya ke puncak? ya? Iya, Ah. estimasinya aja. Biasanya di sini kan jarak 6 kilo ya. Standarnya 6 jam atau 6 7 jam. jam ya. Kita kembali lagi tergantung si Tergantung. pendakinya. Oh iya. Fisiknya masih oke apa enggak ya kan. Nah terus kita ngeliat faktor cuaca juga Hmm. gitu. Ya biasanya normalnya tuh 6 jam 7 jam lah ya. Kalau kita kembali lagi tergantung si pendakinya. Kadang ada yang 10 jam, ada yang 9 jam. Kadang kan ada yang ada pendaki nih ya kan, dia naik yang perdana berapa orang ya kan, yang udah sering naik ya kan. Ya itu harus bisa ngimbangin Imbangin gitu. ya. Kalau pertama buat pemula mah pasti Ya. banyak ininya lah Ya, ya, banyak istirahat, kendalanya lah ya. banyak kendalanya. Oh, Untuk berarti kendalanya di jalur lah ya kan. iya. Berarti kalau misalnya pendaki harus ada ketua kelompok ya? Ya ada Harus. ketua kelompoknya. Makanya kan di simaksinya itu ada ketua rombongnya siapa, misalnya di sini si A misalnya ya kan. Nah itu harus benar-benar dijaga benar untuk rombongannya gitu. Jadi naik bareng, turun bareng, jangan tinggal-tinggalan ya kan. Kadang-kadang udah saya kasih edukasi atau kita arahin briefing lah ya. Iya, briefing. Mereka ya kadang-kadang suka ya main tinggal-tinggalan ya kan. Oh, Banyak laporan seperti itu. ditinggalkeun badannya. Tinggalin. Makanya kita kadang suka agak marah atau gimana ya. Itu harus kekompakan, jaga kekompakan, naik bareng turun bareng, jangan tinggal-tinggalan. Nah, ada lagi juga kayak semacam barang nih. Itu satu rombongan harus peka barang-barang kayak HP, tas pinggang ya kan. Itu kan banyak-banyak barang-barang yang penting lah ya. Iya. Kayak STNK, SIM segala macam. Itu banyak laporan kehilangan. Padahal bukan kehilangan, ketinggalan. Dia saking capeknya Capek. ya kan, mau pengen buru-buru turun atau gimana ya kan, kondisi udah nggak ini kan. Ya makanya saya bilang itu satu rombongan harus peka sama barang rombongannya gitu. Pas posisi kita di jalur nih lagi ngerehat ya kan, harus peka. Wih, rombongan saya ini barang siapa nih, dicek dulu barang-barangnya kan, seperti itu ya kan. Jangan masa bodoh, karena ada yang masa bodoh, dia jalan masing-masing si pendakinya ya kan. Berarti emang benar-benar harus pendaki pemula itu harus fit juga ya. Ya kondisi fit Kondisi, ya. terus emang peralatan P3K Dari segi peralatan medisnya, harus P3K-nya lah siap ya berarti. harus siap. Untuk kayak surat kesehatan, kalau surat kesehatan itu kita emang harus di sini Ya diceknya. harus di sini cek kesehatannya. Meskipun mereka itu misal yang mau mendaki itu dari medis, dari tim kesehatan gitu. Ya tetap cek Tetap. kesehatan harus dari sini, dari dari resortnya lah ya. Dari Nggak boleh resort sini. cek kesehatan dari luar. Oh, nggak boleh Nggak dari boleh. Ya kalau di sini kan ada medisnya ya, di Iya, resortnya kan. Apa dia punya penyakit bawaan atau gimana kan ditanya, sebelumnya ditanya dulu ya Oh, kan. iya. Nah, terus kalau lagi menstruasi ya kan ditanya dulu ada penyakit bawaannya nggak, kayak model contohnya mah lah ya, mahnya lambung ya kan, mahnya udah kronis atau gejala mah ya kan. Itu harus diwaspadai. Dalam artian mereka tuh harus bener-bener banyakin makan aja, jangan pikiran bicara mistis ya. Mistis pun dimanapun ada ya, berada Iya, ada. kadang kan suka anu gitu. Ada pikiran yang macam-macam lah ya, yang jauh, yang nggak masuk yang nggak masuk di logika ya. Iya. Memang Apalagi kalau lagi dapat katanya, kalau lagi dapat awas. Nah, lagi Gimana menstruasi ya kan. Biasanya kalau kita lagi jaga ya kan, kita tanya dulu, ada lagi menstruasi nggak? Kadang kan suka takut nggak diperbolehkan naik Iya. ya kan, atau misalnya dia pikirannya agak jauh ya kan, pikirannya udah agak beda ya kan. Kalau pas kita tanya seperti itu, ya sebenarnya kita bicara kesehatan medis ya kan. Kalau lagi menstruasi kan darah sel-sel menurun, gampang Iya. capek, ikut apalagi kurang istirahat di base camp masing-masing ya kan. Kadang suka kurang tidur ya kan, namanya di base camp banyak orang ya kan, dia kurang tidur ya kan, asupan kurang ya kan, perut kosong ya kan. Nah terus dia punya ada gejala mah ya kan, nah timbul lah ya. Insya Allah sih kalau saya lihat sih udah kita arahin, banyakin makan aja, jangan berpikir jauh lah ya kan, bicara mistis ya kan, kita bicara kesehatan aja, medis itu aja. Jadi emang benar-benar harus dijaga. Ya. Terus, Dia jaga kondisi fisiknya. fisiknya ya. Ya sebenarnya sih kalau masalah untuk menstruasi atau cewek ya, cowok lah ya, cowok juga ada juga yang ngedrop ya kan. Pernah nggak di atas misal belum nyampe ke puncak, tapi udah ada Om Prengki sendiri kan tim SAR juga Iya. ya.
pernah nggak evakuasi pendaki gitu? Pingsan, apa kesurupan, apa gimana, pernah nggak? Saya pernah ngalamin. Pernah? Ya apalagi saya jaga di sini ya. Iya. Itu Coba udah. cerita. Jadi biasanya ada yang pernah saya ngalamin ya di pos 2. Itu ada pendaki sampai dia ya baca-baca lah. Ya kan. Nah, terus ada lagi yang satu lagi tuh dekat saya tuh, samping saya. Kok saya tanya, rombongannya udah lengkap belum? Berapa orang rombongannya? Jawaban si pendaki ini katanya udah turun sebagian, dia sisa tinggal 2 orang. Itu malam kejadiannya. Oh, malam. Ya kan? Nah terus saya tanya, nah terus si cowok itu nanya temennya ini yang kan lagi perempuan kan, ini kenapa dipegang-pegang? Ini Kang katanya apa dapat gak apa lagi kena Kang ya apa ada yang ketempelan apaan? Saya bilang nomor togel, saya bilang saya gituin kan, nomor togel. Gue bilang udah jangan macem-macem, pokoknya lepas aja lepas. Nah pas sudah dilepas, ya udah, pandangan dia sama saya si cewek itu agak aneh. Ini nggak bener nih, ya kan? Jadi karena pikiran blank paling ya, Iya. permasalahan di mana kita nggak tahu ya. Nah, udah saya alhamdulillah tuh ya, saya baca-baca ya kan. Nah sempat dia si cewek itu nyerangnya dalam kata-kata. Alasannya panas, jauh, suruh menjauh saya, intinya suruh menjauh, panas. Saya bilang kompor paling panas, saya balikin kan. Nah udah, terus cowoknya megang lagi ini urat nadi di sini nih. Gue bilang lepas aja, nggak apa-apa Kang, lepas. Ya alhamdulillah saya baca, ya udah, nggak lama kemudian dia muntah, muntah, ya alhamdulillah dia sadar. Terus dia sampai, aduh makasih Kang, ya alhamdulillah udah aman. Ya kendalanya juga ya. Iya. Kalau yang hilang pernah nggak? Yang hilang kalau pernah dulu saya nyari daerah Pangrango ya, dulu guru bahasa Inggris guru bahasa Inggris ya kan. Tapi ketemu? Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah ketemu, kondisi aman, sehat ya. Terus ada orang Bogor juga dulu ya, dia sempat sebelum pos 3 dia sempat jalur lama ya kan. Nah di situ dia udah ngaprak, dia emang ngelihat ada pendaki di belakang dia. Memang ada pendaki, cuman dia ngambilnya ke kiri terus arah ke jalur selatan yang Curug Ampril itu. Kita sama tim dari GPO juga kan. Itu kalau nggak salah habis maghrib, habis isya kita mulai offsar ya kan. Ya tapi alhamdulillah ketemu ya kan. Yalah suka dukanya pengalaman kita di. Iya. Berarti emang pentingnya simaksi terus resmi. Jadi betul. kita enak ya. Ya. Ya makanya saya sarankan harus resmi. Iya. Gitu, harus ada nggak resmi. sih pendaki-pendaki yang kadang bandel, apa lewat jalur mana ntar dia turun? Ada. Ya pernah kejadian dulu di Gunung Mas itu anak binus kalau nggak salah itu. Ya kan sampai patah lah ya. Iya. Dulu kita sempat masih dia emang masih kawasan Taman Nasional di Gunung Mas itu kan. Takutnya kan kenapa-napa di atas kan kita nggak tahu ya. Kalau jalur resmi kan enak. Ada apa-apa juga kita sigap gitu langsung ya. Langsung respon lah. Iya. Tapi alhamdulillah buat saat ini buat pendaki masih aman kan, ada tim monitoring ya kan dari GPO ya kan, atau misalnya dari masyarakat ya kan, atau dari koperasi ya alhamdulillah masih banyak lah. Dipantau ya kan, tim monitoring. Kayak kita khususnya tamu pribadi ya, itu kadang-kadang kita kasih HT buat monitor jalur. Jadi kalau misalnya ada trouble di jalur, tamu-tamu apa ya ini ya bisa tinggal di kontak konfirmasi ya. Gitu. Iya. Sejauh ini pengalaman Om Prengki gitu yang paling berkesan banget, mendaki gunung kemana nih? Pernah kemana aja gitu? Selain ke Gunung Gede Pangrango. Saya dulu ke Rinjani. Tahun 96 kalau nggak 95 tuh ke Rinjani. Berarti emang benar-benar pengalamannya ya alhamdulillah sih untuk pengalaman ya? Di pendakian ya kayak di Sendoro Sumbing, Slamet ya kan. Ya di Gunung Jawa Tengah Jawa Timur lah ya. Iya. Cuman kalau Sumatera kan kita ya karena budgetnya aja ya kan. Berarti ngumpulin betul. Dulu berarti. Iya, ngumpulin dananya dulu kan biar terkumpul gitu. Iya benar.
benar-benar. Ya karena saya berhubung udah stuck di sini ya kan, ya kita nggak bisa geser kemana-mana. Jadi Iya. kita fokus di sini Fokus aja. di dulu. sini ya. Fokus di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Pernah nggak ngebantu misal kayak bencana apa gitu? Oh, pernah selain di sini gitu? Pernah? Pernah nggak pesawat Oh jatuh ya, apa itu gimana? pesawat Sukhoi Superjet 100 itu. Oh, pernah. Kita gabung juga sama Basarnas, sama Polhut Sukabumi, ya kan, sama masyarakat juga yang anak pecinta alam lah ya kan. Ya, pernah itu di Salak 1 lah, kita masuk mandi kalau nggak salah di Salak 2 itu, di Embrio Pasir Bogor itu titik untuk kumpul untuk relawan ya, untuk opsarnya itu ya di situ nantinya. Oh, pernah juga Di ya? situ. Terus pesawat yang itu SJ 182 juga. Kemarin kita stuck di pelabuhan ya kan untuk mengambil paket lah bahasa ininya paket gitu. Iya, yang Sukhoi yang di Gunung Salak itu yang daerah Bogor. Ya betul. Terus yang SJ 182 kita juga bergerak ke sana juga ya kan. Terus berarti ke emang Palu benar-benar ya di Palu juga pernah di Palu. Terus di Mentawai Padang itu yang gempa Padang dulu Mentawai ya. Oh, emang Om Prengki sendiri aslinya orang mana? Saya asli Jakarta. Oh, Jakarta. Makanya orang Berarti Kak dia teh ngerantau atuh. ya sebenarnya ngerantau. bisa juga ngerantau. Asli Jakarta saya. Oh, asli Jakarta. Cuman Istri orang sini kali ya? istri orang sini. Oh, jadi bar ketemu di dia cinta nanti nyangkut di dia. Oh, gitu. Iya. Oh, bohong. Oh, Nanti jadi cut aja emang, ya, cut aja. istri orang sini ya. Jadi ketemu di sini. Iya, iya. Ini kalau misalnya di atas kan ya, di gunung gitu, kan nggak ada kamar mandi nih. Maaf. Toilet lah, semacam toilet ya. gitu. Itu kalau misalnya pendaki kebelet apa gimana? Mau apa gimana? Mau empuk ya, puk ya. Kumaha eta? Kita ini aja, simpel memang kalau di Apa kudu garuk-garuk tanah ya gitu kayak juga sistem kucing. Sistem Ya, kucing. kita juga jaraknya agak jauh. Ya kan, Oh. kalau misalnya kita di alun barat ya bisa dari melipir ada di Gemuruh ya kan, cari agak nggak terlalu, gitu. jadi biar nggak istilahnya keinjak sama si pendaki. Iya, Terus iya. apalagi kalau di jalur itu nggak diperbolehkan. Nggak Terus diperbolehkan. bikin perapian juga seperti itu nggak boleh ya kan. Kita nggak boleh sembarangan bikin perapian ya kan. Apalagi kondisi kalau misalnya cuaca lagi musim kemarau itu kan rawan kebakaran ya kan. Kalau misalnya dia nggak peka, si pendakinya cuek langsung dia turun ya kan, apinya nggak dimatiin nggak ini juga gitu. Oh, berarti kalau pendaki yang misal kebelet gitu berarti sistem kucing ya, Ya, kita. cari Tapi nggak ngelewatin jalur buat si pendaki ya lain. betul. Oh, iya, iya. Cari aman aja untuk puknya ya. Iya, sampai paling ngebersihin kita lap-lap Ya, gitu kan ya. ya, betul. Oh, iya. Terus buat sampah itu sendiri sama pendaki dibawa lagi ke bawah kan? Ya, dibawa turun Harus lagi. itu wajib, Harus kan? itu wajib. Harus dibawa turun kembali. Sekecil pun barang bawaan si pendaki itu kan ada di data itunya ya, di listnya ya. Oh, Di, ada. apa aja mereka yang bawa ya kan, supermi apa bermacam-macam logistik lah ya. Itu bungkusannya atau aku harus dibawa turun. Jadi jangan mengotori Oh iya, lingkungan juga ya. betul. Terus emang kita nggak boleh bawa sabun kayak gitu, nggak boleh ya? Ya, emang nggak diperbolehkan. Memang nggak mungkin mandi ya. Takutnya Iya. dia lupa, ya kan? Dia bongkar-bongkar. Nah, Kadang kan kalau Takutnya- cewek sok ribet mun cewek mah, aduh skincare terus Ya, cuci betul. muka emang ya kalau buat Nggak boleh yang kan ya? diperbolehkan untuk khususnya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini ya tisu kering aja. Tisu basah tidak diperbolehkan, seratnya prosesnya lama seratnya ya. ya. Kayak botol-botol ya kan. Kayak botol beling gitu kan, kayak botol-botol kayak minuman kayak kerating deng gitu. Itu harus dibawa turun semua. Pokoknya intinya sampah harus dibawa turun. harus Jangan dibawa sampai turun ya. hanya meninggalkan jejak aja. Iya. Dulu kan sempat tuh rame di medsos kemarin bulan apa ya lupa. Oh, jadi opsi sampah banyak Ya, banget di atas sampai Betul. berapa? Memang wajar aja ya. Ini kan kalau di khususnya Jawa Barat ya, ini kan masuk ke Cianjur ya, Taman Nasional Gunung Pangrango. Dia kan aksesnya dekat. Ya 5 jam, 6 jam bisa. Kalau daerah Jawa Tengah, Jawa Timur kan bisa 1 hari ya tuh Iya. perjalanannya ya. Ini kan aksesnya dekat lah, nggak terlalu jauh. Makanya
ya wajar aja pendaki bikin banyak gitu kan. Dari mulut ke mulut nih belum pernah nih naik, diajak temen-temennya ya kan, yuk naik yuk ya kan, yang perdana lah intinya. Yang udah sering naik ngajak teman-temannya gitu. Berarti pernah ya ada jalur khusus, maksudnya buat jadwal opsi dari sini sampai Gunung Gede gitu. Pernah kita bersihin sampah semua tim gitu. Tim ada. Jadi dari ada. masyarakat sini ya kan, dari Koperasi atau dari GPO atau dari luar Taman Nasional ada mengajukan ya kan, bikin proposal mau kegiatan opsi gitu. Biasanya kan kalau di sini kan 2 kali ya setahun kalau nggak salah ya. Setahun 2 kali. 2 kali ya. Opsi ya kan, nanti ditimbang ya kan berapa kilo, berapa ton atau berapa kilo ininya kan sampahnya kan gitu. Tapi alhamdulillah sih untuk sampah sih masih aman lah. Dalam artian sering ada kegiatan kan di pihak dari Taman Nasional, ya, kegiatan opsi setahun 2 kali gitu. Ya bahkan kalau misalnya banyak ada ya berita-berita yang ini kan, oh sampah di atas nih di alun barat ya kan, di jalur ya kan gitu. Makanya, berarti benar-benar ya pendaki pulang bawa sampah lagi. Ya betul. Berarti lingkungan emang benar-benar harus dijaga banget ya. Betul. Iya benar-benar. Buat si Maksi itu sendiri biayanya berapa sih kalau mau naik? Kalau di Simaksi yang kalau weekend ya, weekend itu 34. 34. Kalau hari biasa weekday itu 29. Nah, kalau WNA itu sekitar hampir 500-an, 470-an lah. Oh. Kalau WNA ya. Iya. Itu WNA bisa langsung ke balai. Ke balai bisa langsung ke balai. Langsung. Itu di luar surat kesehatan. Ya, cek kesehatan juga dia, sama, cek kesehatan juga. Iya. Pernah nggak Om Prengki sendiri jadi guide porter gitu? Pernah. Apa sering emang kerjanya begitu? Dulu emang sering ya kan, sering motorin, sering ngedampingin tamu ya kan. Ya memang kita ya suka dukanya untuk ada porter. Ada nggak sih yang rese gitu tamu? Ada yang rese sih nggak bawel. Jadi ya memang jam-jam tertentu kita tuh udah harus misalnya tidur lah ya, buat besok kita ngelanjutin perjalanan turun kan. Iya. Ya kadang-kadang tamu jam 12 malam, jam 1 ya kan gitu. Emang nama kita harus servisnya ya. Iya. Servis tamu harus bener-bener ya kan, biar nanti servisnya bagus nih ya kan. Atau buat pendamping guide atau misalnya buat porter. Jadi dia intinya nggak kapok gitu. Bagus nih servisnya, selalu didampingin. Mau turun mau naik dirapatkan terus gitu. Kan kadang-kadang ada ya, kalau kita lihat kan porter kayak porter di daerah gunung-gunung lain kan beda-beda ya. Kalau di sini kan memang benar-benar dijaga ya kan, servis buat tamu ya kan, dan untuk porternya atau guide-nya gitu. Memang kan ya seperti itulah. Berarti itu ya apaan sih? Paket komplit berarti ya. Paketan. Biasa paketan misalnya dia terima beres misalnya. Tenda, peralatan semua lah ya kan. Terus kadang-kadang lu logistik apaan aja nih ya kan, nanti kita dikalkulasiin, logistik sekian, apa yang perlu dibawa ya kan. Kalau misalnya tamu dia nggak punya peralatan ya tinggal kita ngerental aja. Tapi sekarang masih kuat naik? Alhamdulillah buat saat ini masih aman. masih aman ya. Iya. Berarti ajak keluarga harusnya mah ya, maksudnya istri anak ke Gunung Gede, nanti ke alun-alunnya. Emang pernah saya mau ajak ya kan, istri cuman ya agak gimana ya. Agak belum berani gitu. Maksudnya bukan dianya masih agak takut-takut. Padahal kan saya didampingin kan. Iya. Ya kan, nggak mungkin saya tinggal. Berarti sebenarnya diajak shopping. Ya biasanya gitu. Ke pasar, ke mall baru kayaknya mah. Pasar Cipanasnya. Iya itu. Sama pasar GSP. Apa ya, info buat pendaki pemula apaan sih, misal yang harus dibawa, siap lanjut persiapkan buat naik itu apa aja? Untuk persiapan naik, ikutin standarisasi pendakiannya, peralatan kayak nesting, alat masak lah ya, kompor, gas ya kan, kayak model high cook gitu ya, terus tenda, sleeping bag, matras ya kan, terus obat-obatan medis lah seperti itulah ya, P3K-nya lah ya kan. Nah, terus bawa untuk baju salin ya kan. Nah itu juga harus pakai trash bag
Jadi jangan masuk ya kan, pas kita nggak tahu kondisi cuaca di atas gimana. Kalau udah basah kan repot. Yang dimasukin ke trash bag aja dingin, apalagi yang udah lembab gitu. Pernah kan temen juga bawa kayak air mineral gitu, sampai beku gitu kan, suhu di atas emang bener-bener lagi dingin banget gitu. Ya sebenarnya Itu sih beku sih enggak ya. Ya namanya daerah dingin ya. Ya kan, habis Jadi- cuaca agak ekstrim, Ya, ya kan cuaca lagi pas musim lagi kemarau lah ekstrim ya kan. Itu kalau di musim kemarau itu emang agak cuaca agak bagus ya kan. Misalnya view-nya, cuman itu dinginnya itu lebih-lebih dari musim penghujan gini Iya. gitu. Jadi ada perbedaan kalau menurut saya ya, di musim kemarau sama di musim penghujan. Nah, cuman biasanya kan kalau musim penghujan agak ya rebek lah ya kan, suasananya wah basah, mau buka tenda ini basah terus pada. Nah, kalau musim kemarau kan masih aman lah, masih kering semua kan. Kondisi barang-barangnya, kerilnya, tendanya. Kalau musim penghujan, makanya kan kita harus siap peralatan itu dilapisin dengan ini trash bag plastik. Jadi sleeping bag, Aman ya kan. Jas hujan juga harus disiapin. Jadi antisipasi takut kita nggak tahu kondisi cuaca di atas gimana kan, seperti Iya. itu. Kan di atas ada Edelweiss ya. Iya. Terus pernah nggak pendaki gitu pas turun itu dia metik Edelweiss apa gimana gitu, pernah nggak? Ada gitu. Ada sih ada, cuman ya kita larang. Nanti kalau kita pas kita ada kan suka ada di pas dia turun kita cek. Di pas turun dicek lagi kan, Cek packing ya kan, ya kita geledah, kita cek barang-barangnya apa, takutnya dibawa Edelweiss ya kan. Itu kan. Tapi nggak alhamdulillah boleh sih ya? aman sih, Oh. nggak ada yang misalnya yang Berarti pendaki cerdas ya, ya. pendaki cerdas itu. Pendaki cerdas. Pendaki cerdas pokoknya. Ngopi dulu atuh. Oke, kita ngopi-ngopi dulu. Ngopi heula da baca wae teh atuh. Baca. Ngopi. Ngopi. Ngobrol Ngopi cantik di pintar pos bareng. Ya, ngobrol pintar bareng Om Prengki. Nah, pernah nggak sih Om ada kejadian aneh gitu, tapi yang Om sendiri alamin loh. Saya pernah ngalamin ya. Itu tahun 9. Rada-rada sieun gitu. Itu di Cibodas. Di Telaga Biru. Saya pernah mengalami. Memang banyak orang mengatakan seperti itu, di Telaga Biru suka ada di Rawadenok ya kan. Titik-titiknya lah, Rawadenok, oh iya, titik-titik Rawadenok. mistisnya ya. Iya. Ya kan? Nah, itu saya turun malam, itu kebetulan lagi saya bawa teman ya. Teman satu RT lah, satu kampung ya kan. Coba naik, cuman karena itu alhamdulillah cuaca lagi bagus. Dulu kan masih headlamp tuh masih jarang lah ya. Iya. Masih pakai senter biasa ya kan. Nah, teman saya udah duluan, saya di belakang di Telaga Biru. Saya pikir kok ada yang berdiri, saya bilang biasa kan suka nyapa ya kan, negor. Bang atau Kang ya kan, Iya kan, mampir dulu. sesama pendaki suka Dia gitu posisi ya. diri. Posisi diri, dia tinggi pokoknya posisinya, orangnya agak tinggi lah. Tapi kita nggak diirukan, itu apa itu, kita cuek aja, masa bodoh lah ya kan. Nah, terus pas saya jaraknya nggak berapa meter, saya nengok ke belakang masih ada. Dia posisi lagi ngerokok lah. Kondisi lagi ngerokok aja kan. Udah, saya cuek, saya jalan lagi, masih ada udah. Tapi kalau misalnya orang yang berpikiran, udah buru-buru. Kalau saya penasaran, saya pantau terus, saya lihat orang diri nggak ada sapa-sapanya kan, nggak nanya udah turun, Kang mampir dulu atau Bang mampir dulu Bang, ya kan? Ini nggak, posisi pas di Telaga Biru di depan jalur aja. Pas. Tapi alhamdulillah Iya, aman Telaga lah. Biru. Ih, mun Akbar iya mah sieun teh naik gunung. Saya dulu pernah ke Aceh 2004. Aceh. Aceh 2004 dulu saya ikut sama Media Group. Itu sekitar sebulan saya di sana. Itu namanya mayat itu. Udah Di kayak Aceh 2004 itu. Itu kan kejadiannya kan Desember lah ya, tanggal 26 ya. Itu apa pas kejadian apa ya? Gempa bumi, tsunami. Tsunami. Iya, saya hampir sebulan. Oh, 2004 tsunami. Iya. Tsunami pas tsunami Aceh. Iya, 2004. Itu saya hampir sebulan di sana. Oh. Saya di sana kan dibagi-bagi ya, kan ada yang bagian dorong logistik, ya kan, bergilir lah di rolling. Iya. Ada yang bagian evakuasi mayat. Ya kan, itu mayat itu teh, di Aceh itu. Memang di sana di Aceh itu kebanyakan yang meninggal itu kena air. Ya, kena air. Beda kayak di Palu. Kalau di Palu kan likuifaksi, pergerakan tanah. Nah, itu kalau kita lihat masih banyak lah ya
di Tobo apa di Balaroa itu korban tuh belum sempat diangkut karena kan udah kedalamannya ya 10 meter atau 7 meter 8 meter lah, Itu nggak bisa dikeruk gitu. Beko aja udah nggak sanggup ya, dia udah dianggap kubur massal. Kubur massal gitu. Oh, pas di Aceh itu juga ya? Ya Aceh 2004 itu sebulan itu tuh mayat udah kita Kayaknya sieun. Kepot. tapi banyak orang di sana bicara mistis. Ada bicara mistis. Wah, nemuin ini. Tapi alhamdulillah saya itu namanya tuh mayat udah hancur-hancuran ya, namanya udah busuk lah ya. Alhamdulillah saya nggak berpikir ke situ. Yang penting Bismillah, insya Allah aman. Iya. Ya, kita nolong ya kan. Intinya tujuannya misi apa kemanusiaan kan, misi kemanusiaan. Masa ada berpikir seperti itulah ya kan. Wah, saya diterakin dalam. Serem sieun. Terus kan mun misalnya naik gunung aya nu duaan jeung kabogohna kumaha sok aya tara? Biasanya ada yang suka berdua ya kan, lagi perempuan. Itu kadang-kadang suka selek. Suka ya namanya di jalur ya, kadang-kadang ada modus bantuin temennya ya kan, apalagi sama-sama misinya sama ya kan. Kadang ada cemburu ya kan. Ada seperti itu. Ya kan, tunggu tinggal-tinggalan. Sering itu saya kalau pengalaman saya kalau lagi jaga di pos tuh suka, lo kok bisa tinggal gini katanya, marah bang gini katanya. Dulu kata apa ya, mau digendong ya bisa jadi takutnya ganti-gantian gendongnya. Oh, ada aja ya yang makanya di sini kan harus pakai sepatu. Jadi ikutin standarisasi pendakiannya yang saya bilang tadi kan, harus safety. Iya, safety bener-bener ya. So kalau dipakai sendal, kadang-kadang kita nggak tahu nyangkut akar, sendal licin putus, ya kan banyak pendaki yang pakai sendal. Oh, kita, wah ada lah ya. Cuman ya kita arahin lagi, tolong buat tamu pribadi ya, tamu pribadi saya itu ya kita arahin lagi. Coba ikutin standar pendakinya biar safety, biar pakai sepatu. Sendal bawa boleh cadangan. Takutnya pas buat kalau di lokasi di tenda kan dia mau atau mau ngambil air ya kan. Ya berarti emang benar-benar harus pakai sepatu, entong pakai bakiak masjidnya entong. Kayak mau kondangan atau mah. Pakai ke gunung Akbar pakai high heel. Pakai high heel. Wow. Eta mah yang digandung ku guide-na. Oh, gitu-gitu. Terus pengalaman lebih seru coba aya deui teh. Aduh, pokoknya manu moal susah terlupakan gitu ta jiga mantan gitu ta. Kalau menurut saya sih nggak ada sampai wah gitu ya, biasa-biasa aja sih, nggak terlalu. B aja berarti. Ya, B aja, biasa-biasa aja, nggak terlalu. Ya gimana untuk di jalur ya kan, ya itu kita kembalikan lagi ke diri kita sendiri aja, itu aja. Terus cara untuk penanganan orang yang hipo ya kan, intinya jangan panik. Satu, jangan panik ya kan, kita kayak model misalnya di jalur lah ada trouble misalnya, itu intinya jangan panik karena baru gejala ya kan. Itu harus peka kita kalau punya rombongannya harus peka gitu, ketua rombongan ini kenapa dingin ya kan. Ya udah, kalau memang nggak aman dilanjutin udah break aja, kita buka tenda, bikin air hangat ya kan. Intinya satu, jangan panik aja. Terus kita masak air ya kan, kita masukin ke tenda ya kan, isi asupan nutrisi biar nggak kosong banget ya kan. Kan banyak yang punya gejala-gejala emak ya kan. Iya. Apalagi kalau lagi menstruasi nih ya kan, dia perut kosong, pikirnya udah kemana-mana kan, ngeblank lah ya kan, perut kosong ya kan, lagi menstruasi, aduh itu mah agak rawan gitu ya. Jadi ngaco, jadi buyar fokus untuk di pendakian, di jalur atau untuk ininya kan agak ngeblank gitu. Ya intinya itu aja lah. Tapi pernah misal ada yang pingsan terus emang bener-bener pendaki itu nggak sanggup banget buat turun, dibawa pakai apa itu tandu pernah? Ya. Pernah ya, itu pernah sih ya, pengalaman kita pernah ya pakai tandu ya kan. Nah, di sini kan sistemnya kan digendong ya, kayak ojek bagong gitu ya. Oh, ojek bagong ya, ojek bagong ya. Jadi ganti-gantian, nggak mungkin sendiri ya kan. Kenapa jadi beberapa orang tim ya kan, ganti-gantian estafet lah itu. Iya. Oh, itu estafet. Ganti-gantian. Nah, ya makanya disebut ojek bagong atau untuk ojek
dari warga Tahu. sendiri gitu. Iya, tapi emang terkenalnya Sebenarnya sih ojek yang bagong di sebenarnya yang bagus itu ya pakai tandu sebenarnya, yang lebih aman gitu. Iya, lebih Soalnya aman. kalau kita pakai ojek kayak gitu, takutnya ya pas kita ngejumpalik terpleset, ke tukang. nah Oh, jadi PR lagi kan. Nah, sebenarnya yang bagus itu pakai tandu. pakai tandu kan ya. Dan kita juga ngeliat kondisi emang di sini kan jalur putih ini agak terjal ya, beda di jalur Cibodas ya. Agak terjal. Jadi kita harus berhati-hati gitu. Berarti Ya. emang evakuasinya digendong Ya gantian, ya kan ganti-gantian Estafet. tim apa Atuh. tim dari atau enakeun mun cewek. ya bukan enak lagi. Mun cewek mah enakeun nu pingsan namunan aduh. Paganti-ganti gitu. Iya, kenapa nah makanya disebut ojek bagong gitu kan. Ada nama keren teh atau ojek tiger apa-apa gitu tah. Ya, Nanya. itu kurang tahu juga deh dari masyarakat Iya, sini tapi sendiri. emang dari dulu itu Iya. ojek bagong. Padahal bagong mah kasar itu bukan Iya, emang. bagong. Ya tapi kalau buat pribadi saya sendiri ya, kalau buat khusus di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini ya insya Allah aman semualah untuk Aman pendakinya. ya. Nah, Tapi yang penting emang intinya kekompakan aja. kompak berarti nomor satu Kekompakan ya kalau dari tim ketua rombongannya harus kompak. Jangan tinggal-tinggalan. Ikuti Pokoknya standarisasi pendakiannya. entong sensi. Nah, Terus itu kan ulah banyak marah seperti itu. kedawang Ya meureunnya. kan? Udah sensitif banget ya kan begini-begini ya. Terus ego masing-masing ya itu jadi pecah di jalur ya kan, ada yang Sonok sini. ada yang udah duluan, ada yang main tunggu-tungguan, itu udah karakter pendaki. Oh iya. Makanya kita ngasih edukasi, ngasih arahan untuk pendaki, naik bareng, turun bareng. Terus kalau lagi cewek ada yang menstruasi ya kan, tolong kalau memang nggak memungkinkan naik, jangan maksain. Next time kedepannya masih banyak waktu. Iya, Gunung Gede kalau nggak itu bakalan kan- kabur, ya kan, kecuali rumah janda Rumah janda mah kabur. kabur. Aduh, janda deui. Oh iya benar. Ojek bagong baru inget. Emang tapi dari dulu sih emang ojek bagong Terkenal, cenah ya. bade ka mana? Ih, tukang ngojek naon ngojek bagong. Oh, Tapi ngojek kalau di bagong. jalur Cibodas memang ada sebagian pakai tandu, ada sebagian di ojek sebagai digendong lah ya, seperti itu. Oh iya, iya. Ya intinya gini aja, mudah-mudahan pada sehat semua lah pendaki di khusus di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tidak ada trouble lah. Trouble ya Tapi pokoknya mah alhamdulillah untuk sehat. tim-tim dari sini juga ada respon ya kan, ya, kerjasamanya lah dari pihak Taman Nasional. Kita termasuk kita volunteer GPO-nya ya. Gitu. Tapi kalau misalnya pendakian penuh nih, tapi ada informasi kuota misal udah penuh banget kita emang nggak bisa nampung, ada? Kalau kuota kan pasti dia ngeliat di website ya atau di Google ya. Oh iya, Google. Kan buka Kita tuh kan taman untuk online ya? TNGGP ya Iya, kan. iya. Ya kuota 300 nih. Kalau dulu kan 600 ya, kalau nggak salah 600 ya. Iya. Kalau dulu lah masih bisa langsung datang ke Taman Nasional, ke Taman balainya ya, Nasional, kan? ya. Terus ada perubahan ya kan. Ya, online online ya kan, di kuota di iniin kuota 600. Nah, pas ada Covid ya mulai dikurangin jadi 300 kuotanya. Jadi tiap-tiap pintu Cibodas, Putri, Selebinala. Oh 300 semenjak Covid. Alhamdulillah sih kalau untuk dari kebencanaan, untuk dari di luar, untuk OPSAR ya kan, ya alhamdulillah pengalaman udah ada lah, ya kan. Makanya kita kan kalau misalnya kayak contohnya kejadian longsoran ya kan, bencana longsor lah ya kan, itu kita ngelihat jangan hanya toh kita nolongin aja, kita ngelihat sekeliling kita curah hujan masih tinggi, tanahnya masih labil. Kan pernah kejadian dulu di Sumedang yang 3 orang meninggal itu, dia sempat evakuasi ya kan, lagi pencarian, tiba-tiba Di mana ya? di daerah Sumedang kalau nggak salah dulu tuh. 3 orang kalau nggak salah, 2 orang tuh yang meninggal. Itu kan curah hujan masih tinggi, terus tanahnya masih labil, pergerakan tanahnya itu harus diperhatikan. Itu jangan kita lea-lea, istilahnya dalam artian kita nolongin, nanti ntar sebaliknya gitu. Jadi emang benar-benar diperhatiin. Oh iya, lagi kita untuk di lapangan ya kan, kita nolong orang ya kan, jangan sebaliknya kita nolong orang tapi nanti kita sebaliknya ditolong orang lagi ya kan, seperti itu. Berarti sesama pendaki di sini pasti pada ramah-ramah ya. Kita saling nyapa Ya di betul, jalan. saling nyapa di jalur ya kan, sambil berbagi juga kalau ada kekurangan logistik, kadang-kadang ada ya sambil berbagi lah. Iya. Yang intinya kan sama, misinya sama ya kan. Gitu.
untuk itu binatang buas itu sendiri kan masih kayak babi gitu kan. Terus macan tutul masih ada kan ya? Ya, masih ada. Masih ada. Tapi kalau kita lihat khususnya di Taman Nasional ini ya, kalau udah di gede itu jalur barat ya, Ya. itu babi biasanya. Babi, Babi. macan Tapi tutul kalau juga macan masih. sih kayak nggak apa, Cuma jarak. Iya, jaraknya jauh lah. Ketinggian. Ketinggian Maksudnya, atau posisi di mana, jalur-jalur mana. Tapi kalau di sini mah hanya babi aja. babi aja sih Kayak di yang model turun di ya. Cikuray itu kan. Mm-mm. Cikuray kan banyak babi tuh di jalur-jalur. Iya di Cibodas juga, jalur Cibodas Di mereka Cibodas udah tuh pas di resort itu. Iya, Itu resort udah itu udah akrab lah. jadi Kan di situ ada anak akrab. ini anak Montana ya. iya Nah, itu. Udah sering dia dikeluar ke pas di resort itu pas di kan, resort ya. sambil nyari makan juga. Iya kan. tadi ini juga itu sih Iya. kalau itu mah Tapi ngelihat alhamdulillah sih gitu. aman sih nggak apa-apa. Aman. Kadang-kadang ada pendaki kalau misalnya pas turun tuh suka kaget tuh kalau pas turun malam ya. Mm-mm. Turun udah gelap ya kan, dia ngeliat sepintas kan ada babi lewat, dia suka. Lewat iya Ada tamu pendaki lah ya. Cerita gini, tapi nggak apa-apa sih. kalau buat macan itu sendiri mah kan dia hidupnya aja di tempat tinggi banget gitu ya, Dia tersembunyi lah. tersembunyi. Kayak macan yang hitam itu apa ya namanya, yang eger macan kumbang ya, yang pantera. yang apa, iya pantera, kayak macan tutul kayak gitu macam. dia kan semakin pekat warna kulitnya semakin tinggi juga kan. Iya. Dia. Jadi emang benar-benar insting mereka mah tahu ada manusia, dia juga Menghindar. menghindar. Bukan berapa bukan jarak? menampakkan, Iya. dia tambah menghindar. Iya, menghindar. Beda kan sama ya? babi. Iya. Kalau babi kan langsung, karena kan banyak pendaki yang ngasih makanan. Makan kali dia jadi begitu. Itu. Dia memang penciuman juga, ya namanya binatang ya. Penciumannya, wah ada bau makanan ya kan. Nah, apalagi bau-bau masakan ya kan. Seperti Jadi itu. ekosistemnya emang benar-benar inilah bagus ya. Iya, kalau di betul. hutan itu sendiri. Iya. Babi mah berarti iya bay. Dia cium makanan, terus aroma makanan itu udah makanan dia udah langsung. Berarti emang makanan di atas nggak ada kali, makanya mereka turun ya? Apa gimana ya? Ya biasanya ya seperti itu, ya kan? Karena Persediaan makanannya. Ya karena banyak pendaki ya kan yang buang makanan, yang suka di tenda, suka makanannya suka di luar ya kan. Penciumannya kan namanya binatang ya, terendus, wah ada makanan. Tapi itu sih aman ya. Ya insya Allah sih aman sih, masih aman lah. Kayak di Cikuray kan sering kejadian, tapi masuk kejadian istilahnya untuk menampakkan si pendaki si babi sama pendaki kan sering ketemu di jalur tuh, tapi aman sih. Malah di resort kita kasih makan kok dia. Kasih makan. Gede-gede tinggi-tinggi itu ya. Namanya Mona kita. Mona Lisa namanya benar Mona. Jadi Jadi kayaknya kalau nggak salah satu keluarga itu. Iya, satu keluarga 10, besar dia. Iya, keluarga besar. Keluarga besar dia. 10, 15. Iya. Sampai ke yang kecil-kecilnya. Iya. Mona itu. Pertanyaan terakhir nih. Bisa diituin nggak apaan sih ke Healing Lover yang buat mau mendaki ke sini, apa aja yang dibawa, terus tubuh itu harus emang bener-bener fit, bisa dibilangin, bisa diceritain lah. Ya kalau buat khususnya ya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini memang ikutin dari awal, ikutin standarisasi pendakiannya, logistik, peralatan itu harus lengkap dan harus safety. Pakai sepatu, ya kan, boleh bawa sendal, bawa cadangan aja nanti takutnya sepatunya jebol, ya kan. Nah bisa ganti sama sendal, tapi saran jangan sendal jepit. Kalau bisa sendal gunung kan, sendal pantai ada. Nah seperti itulah. Nah, jadi cari aman aja. Terus ikutin prosedur izin resmi. Ya izin resmi, ya kan, kita ngeliat di online atau di website atau di Google ya. Yang online TNGGP ya. Nah, nanti cek kesehatan pun nggak boleh dari luar, harus ada di sini, bikin di sini, bikin cek kesehatannya dia harus ada bikin di resort lah. Di resort. Ajak dong Healing Lover biar naik gunung nih ke sini nih, ke Gunung Gede. Ajak Healing Lover. Healing Lover.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sahabat pencinta alam. Ikutin kalau mau naik ke pendakian Gunung Gede Pangrango, ikutin standarisasi pendakiannya. Satu, kedua, jaga kekompakan, jangan tinggal-tinggalan. Kadang pendaki juga pada egois masing-masing ya. Tolong kekompakan, jangan lupa logistik ya, untuk 2 hari 3 malam atau 3 hari 2 malam ya kan dipenuhi, dilebihi. Jangan sampai nanti sengsara ya, sengsara sependakinya juga ya kan. Gitu. Itu intinya itu aja. Untuk pendaki, kalau memang kondisi fit sok silakan lanjut, tapi kalau memang kondisi nggak fit jangan maksain. Kita nggak tahu kondisi di jalur gimana, kondisi cuaca gimana ya kan. Ya seperti itu aja. Intinya semangat aja untuk pendaki. Sip. Hartur nuhun pisan pokoknya mah Om Prengki info sareng pengetahuanna, terus udah cerita-cerita pengalaman kumaha naik gunung gede, terus pokoknya mah pengalamannya emang benar-benar banyak ya. Tim SAR juga, terus pengalaman ke mana itu yang pesawat, Sukhoi ya. Pokoknya mah terima kasih. Jangan lupa pokoknya mah engke subscribe Ciwalen TV-nya. Siap. Ih, hartur nuhun. Good job pokoknya mah. Semangat 45. Semangat 45. Ih, Healing Lover tiba di penghujung acara. Teteh pamit mundur. Sayonara. Pokoknya mah yang mau mendaki gunung, satu harus benar-benar resmi. Terus kita emang benar-benar harus fit. Entong mun misalnya ayah ketuargu ikutin tuh arahan dari ketuargu, terus edukasi di sini juga, briefing yang dibawain entar sama mentor di sini. Pokoknya mah hayu mendaki gunung lewati lembah Healing Lover. Buat pemula benar-benar harus emang bener cek kesehatan di sini, nggak bisa dari luar ya. Oke, next time ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.